Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai performa Matheus Vieira da Silva, striker anyar PSM Makassar, di Liga 1 jadi sorotan. Pasalnya, Matheus Vieira da Silva sudah lakoni 6 laga bareng PSM Makassar di Liga 1, namun ia tak kunjung cetak gol. Terbaru, Matheus Vieira da Silva kembali mandul saat PSM Makassar tantang PSIS Semarang di pekan ke-23 Liga 1. Bahkan, saat PSM Makassar tantang PSIS Semarang di Liga 1, Matheus Vieira da Silva gagal penalti. Padahal jika Matheus Vieira da Silva mampu cetak gol, bisa saja PSM Makassar kalahkan PSIS Semarang. Apalagi, peluang penalti didapat Matheus Vieira da Silva sudah masuk menit injury time. Kini, usai duel PSIS versus PSM, ada Persija Jakarta yang akan jadi lawan PSM Makassar di Liga 1. Duel PSM kontra Persija Jakarta akan dihelat pada Minggu, tanggal 23 Februari tahun 2025. Laga PSM kontra Persija Jakarta akan jadi ujian sesungguhnya buat Matheus Vieira da Silva. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares pun angkat bicara usai Matheus Vieira da Silva itu gagal penalti. Melansir Tribun Timur, pada Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025, Bernardo Tavares memberikan komentar terkait kegagalan Matheus Vieira da Silva mengeksekusi penalti. Ia meminta supporter untuk tetap mendukung Matheus. Semua orang bisa gagal dalam penalti, termasuk Matheus Vieira da Silva, Yuran, atau siapapun. Saya harap supporter memberikan dukungan kepada pemain kita, termasuk Matheus Vieira da Silva, yang berusaha mencetak gol, meskipun gagal, kata Bernardo Tavares, saat konferensi pers usai pertandingan. Bernardo juga meminta supporter untuk memberikan dukungan dalam segala situasi, baik saat pemain mencetak gol, maupun ketika terjadi kesalahan. Apalagi, tim PSM Makassar diisi banyak pemain muda, yang merupakan tim termuda di Liga 1, dengan banyak perjalanan yang menyebabkan kelelahan. Dukungan kalian sangat penting untuk pemain dalam situasi apapun. Jadi, tolong tetap dukung pemain-pemain kita, pinta pelatih, yang membawa PSM Makassar juara Liga 1, 2022/2023 ini. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.